Sebetulnya kalau kita lihat tren apa yang terjadi terhadap rupiah beberapa hari terakhir ini, eh, boleh dikatakan suatu hal yang wajar karena sebenarnya mengikuti pergerakan daripada dolar indeks. Mungkin kalau memang kita membaca berita akhir-akhir ini, terutama memang pergerakannya kemarin, mengalami depresiasi yang cukup tajam, terutama di rupiah. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, tren yang ada dari year to date, dari awal tahun ini, sebetulnya apa yang terjadi depresiasi yang lebih dari 2% itu sebetulnya juga diikuti oleh penguatan daripada dolar indeks. Jadi bukan saja Mhm. rupiah yang bergerak sendiri, tetapi hampir semua mata uang yang lain, kalau kita lihat event regional, kita lihat Thai baht dan sebagainya, itu juga pelemahannya lebih daripada 2%, bahkan cenderung ke 3%. Mhm. Jadi boleh dikatakan kita tidak sendiri sebetulnya, walaupun mungkin kita lihat, oh kenapa rupiah kemarin terjadi depresiasi yang cukup tajam. Ternyata bukan begitu saja, tetapi memang regional begitu. Mungkin hari ini agak lebih kalem, justru yang kita lihat rally-nya justru ataupun pelemahannya terjadi di bursa saham. Tetapi sebetulnya hal ini masih di dalam koridor yang wajar, mengingat bahwa sebetulnya ada berita penting yang harus kita tunggu, yang baru akan keluar itu minggu yang akan datang. Ya, Dalam betul. hal ini Mhm, adalah mhm. pertemuan daripada Bank Sentral Amerika Serikat. Mungkin itu Oke, sih, Mbak Sari. berkaitan dengan The Fed begitu ya. Tapi ketika kita compare ya, di tahun lalu Pak Birger kita melihat begitu penguatan dolar ini sangat perkasa begitu dan bahkan kita melihat juga titik-titik di mana rupiah ini cukup dalam pelemahannya jika dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat begitu. Tapi di satu sisi dengan momentum ketika kita bandingkan begitu momentum saat ini dan juga momentum tahun lalu sendiri seperti apa? Karena tentu ada ekspektasi bahwa The Fed mungkin akan mulai memangkas suku bunganya di semester pertama tahun ini begitu ya. Seperti apa berkaitan dengan hal ini dan juga sebetulnya momentum penguatan dolar ini akan berlangsung berapa lama, Pak Birger? Oke, jadi sebetulnya kalau kita lihat tren ini sebetulnya sudah ada dari tahun yang lalu. Apalagi kalau kita lihat berturut-turut Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya, diikuti juga oleh bank sentral yang ada di kawasan lainnya, termasuk Indonesia. Jadi kalau kita lihat memang secara keseluruhan itu terjadi karena memang inflasi yang sangat memanas, boleh dibilang hampir di seluruh kawasan bahwa inflasi ini memang sangat tinggi, sehingga itu yang menjadi salah satu kebijakan yang diambil oleh hampir seluruh bank sentral memang dengan cara melakukan kenaikan suku bunga. Jadi memang akhirnya hal ini menyebabkan baik US Treasury maupun juga dolar indeks secara keseluruhan di mana-mana memang mengalami kenaikan yang cukup tajam. Sehingga ini juga yang memicu hampir seluruh mata uang yang ada di dunia termasuk rupiah mengalami tekanan yang cukup signifikan di tahun lalu. Tetapi memang tren itu akhirnya berubah kalau kita lihat. Mungkin kalau kita memang kembali lagi sedikit ke pertemuan Bank Sentral sebelumnya di bulan Desember, apa yang dikatakan higher for longer interest rate tadinya, akhirnya sudah mulai melunak. Dan akan bahkan kita lihat dot plot yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat menunjukkan paling tidak di tahun 2024 ini akan terjadi penurunan paling tidak minimum 3 kali atau 75 basis. Mhm, Jadi itu mhm. sudah ada di dalam dot plot dan harusnya itu yang memang sekarang diikuti oleh pasar. Maka itu kita tidak heran waktu penutupan tahun 2023 terjadi rally yang cukup signifikan. Entah itu dolar indeksnya juga turun, begitu juga dolar rupiah kita menguat ke hampir ke kisaran 15.400. Jadi boleh dibilang Santa Claus rally yang terjadi di akhir tahun itu cukup overshoot terhadap semua currency, termasuk Oke, juga baik. memang rupiah yang Mhm. mengalami penguatan yang signifikan. Oke, Begitu Mbak Sari. baik begitu ya. Sekarang tinggal pertanyaannya longernya sampai kapan begitu Pak Birger? Karena sudah terlihat begitu untuk Betul. terminal rate-nya sendiri, posisi higher-nya sendiri juga di level saat ini begitu ya. Nah, tapi mungkin Susi begitu ya bisa menanggapi juga tadi ketika kita bandingkan begitu penguatan dolar pada tahun lalu yang cukup signifikan begitu dan juga penguatan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir sendiri begitu tadi disampaikan juga oleh Pak Birger kalau misal tahun lalu kan memang masih mencari nih higher for longer ya higher di titik berapa kemudian juga longernya juga berapa lama tapi tampaknya sentimen dari higher sendiri juga sudah mulai terjawab begitu tinggal pertanyaannya adalah kapan The Fed akan memulai memangkas suku bunga begitu ya. Nah, tapi tanggapan Anda berkaitan dengan kondisi saat ini dan juga pergerakan rupiah sendiri seperti apa? Ya sebenarnya sesuai ya dengan pernyataan Pak Bigger tadi ya. Kalau kita lihat kan memang pergerakan rupiah saat ini memang sedang mulai terkoreksi lagi nih ya Iva. Dikarenakan kan kekuatan atau ekonomi US ini secara hingga Desember kemarin itu justru menguat. Padahal kalau kita lihat banyak ekonomi itu yang mengira justru akan terjadi resesi di US sendiri. Tapi justru kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 PDB US itu tumbuh sekitar 2,5% bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sekitar 1,9%.
persen atau per kuartal 4 itu naik sekitar 3,3%. Karena itu ada kenaikan PMI seperti yang disebutkan Iva tadi ya, kita lihat jasanya naik dari mulai terkontraksi 47 kalau kita lihat menjadi sekitar 50,3, kemudian juga secara PMI manufakturnya itu dari 51 menjadi 52,9. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat rupiah ini makin melemah, kemudian dolar ini balik lagi di level 103 dan juga diimbangi dengan US Treasury sendiri yang sekarang juga sudah mulai menguat kembali nih, Iva. Oke, baik. Nah, kemudian kembali lagi ke Pak Birger begitu ya. Ketika kita melihat sentimen kali ini dan tadi juga Anda menyampaikan begitu kita saat ini juga tengah menanti seperti apa arah kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat The Fed begitu pada akhir bulan ini. Nah, mungkin bisa digambarkan Pak Birger begitu ya menyambut ancang-ancang yang dilakukan begitu ya oleh para pelaku pasar berkaitan juga dengan sikap The Fed ini sendiri sebetulnya seperti apa sehingga akhirnya mungkin akan berpengaruh juga kepada pergerakan rupiah mungkin dalam term waktu wait and see ya di sembari menanti kebijakan The Fed dan juga setelah itu begitu seperti apa Pak Birger? Baik Mbak Iva, harusnya sih kalau kita lihat mestinya dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh dot plot yang terakhir, paling tidak mungkin kita belum melihat adanya penurunan suku bunga di Amerika Serikat di pertemuan yang minggu akan datang tanggal 1 Februari ini, tetapi paling tidak arahan ataupun direction yang keluar itu sangat penting. Kemanakah? Apakah memang Bank Sentral Amerika Serikat tetap akan hawkish atau justru sebaliknya akan dovish? Itu yang mestinya akan kita nantikan nanti arahannya dari Jerome Powell di minggu yang akan datang. Tetapi yang pasti, pasar paling tidak dengan apa yang sudah keluar dari dot plot di pertemuan Bank Sentral sebelumnya itu sudah paling tidak memperlihatkan bahwa pasar selama ini sudah price in bahwa memang hal itu akan terjadi sooner or later. Yang kita lihat memang higher for longer itu memang interest rate mungkin tidak terjadi. Mungkin yang sekarang kita tunggu nanti justru adalah higher for longer inflation rate. Karena memang interest rate memang akan turun, kita lihat karena memang inflasi sudah terkendali. Tetapi inflation rate ini mungkin masih akan stay for some time. Nah itu stay for some time-nya itu sampai kapan? Yang memang nanti masih harus dilihat dan ditunggu juga dengan data-data yang akan keluar lagi di data-data perekonomian di bulan Februari yang akan datang. Begitu, Mbak Oke, Eva. tapi secara efeknya begitu ya kepada perekonomian dan juga kepada mungkin gambaran secara umum begitu tadi efek dari interest rate ini juga kedepannya masih akan berlangsung begitu ya Pak Birger. Tapi mungkin efek-efeknya seperti apa Pak Birger? Yes, sebetulnya market sudah quite aware. Bahkan kalau kita melihat pertemuan-pertemuan yang terakhir dari BI waktu akhir tahun, kita melihat sendiri juga bahwa Pak Perry waktu itu juga menyampaikan bahwa untuk tahun 2024 ini dipastikan bahwa market ataupun pasar itu akan slower. Slower dalam arti pertumbuhan akan menurun dari level yang ada di tahun 2023 ke tahun 2024. Dan selain menurun, ada beberapa negara yang justru pertumbuhannya cepat. Mungkin kita lihat seperti India, Indonesia, pertumbuhannya cukup cepat. Bahkan Amerika Serikat pun kemarin kita lihat datanya GDP-nya sangat baik. Tapi di pihak lain ada juga yang memang negara yang kuat seperti dalam hal ini China yang secara pertumbuhan masih lambat. Padahal mereka sudah reopening di awal tahun 2023. Tetapi rupanya tidak secepat yang kita lihat dari sudut perekonomian ataupun GDP growth-nya. Jadi memang masih ada ketimpangan kiri kanan. Tetapi yang pasti semuanya arah apapun yang sudah dilakukan sebetulnya sudah cukup positif. Kita tinggal menunggu saja bagaimana perkembangan data-data perekonomian yang akan keluar di bulan-bulan yang akan datang. Dengan kebijakan yang sudah diambil selama ini, mestinya apa yang kita lihat selama ini sudah cukup positif. Tinggal sekarang memang pasar masih dalam wait and watch sampai dengan memang kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat keluar di minggu yang akan datang gitu Mbak Iva. Oke, baik Pak Birger. Kemudian saya akan ke Susi begitu ya. Kalau Susi sendiri melihatnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Birger, para pelaku pasar ini sebetulnya sudah price in begitu ya terhadap kondisi dan juga data-data perekonomian terkini dan sudah terlihat juga begitu ya dari pergerakan pasar. Tapi Anda melihatnya sendiri seperti apa? Utamanya juga dalam periode wait and see untuk melihat seperti apa nanti kebijakan dari The Fed begitu di akhir bulan ini, Susi. Ya sebenarnya kalau dari The Fed sendiri kan kalau kita lihat ya menurut alat Fed Watch sendiri ya, Iva kemarin kan sekitar 70-80% ini pasar itu justru optimis nih akan ada cut rate atau pemangkasan suku bunga. Tapi sayangnya kalau kita lihat di mana justru Fed Watch sendiri itu turun menjadi 51% saja. Nah hal ini nih yang membuat sekarang ini pasar ini wait and see kira-kira jadi nggak ya untuk memangkas suku bunga atau tidak karena sekitar hanya 51% saja. Tapi kalau kita lihat memang sepertinya
justru di pekan depan banyak yang memprediksi bahwa justru akan menahan nih Iva dibandingkan memangkas suku bunga. Bahkan pasar sendiri justru akan memprediksi bahwa pemangkasan akan terjadi di kuartal 2 atau sekitar bulan Mei nanti.